Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafatihah Sabilillah Fridazmi dari 12 MIPA 2 nomor absen 17. Mohon izin Bu, saya akan menceritakan kembali bagaimana perjalanan hijrahnya seorang Pak Chandra, yaitu mantan pemimpin dari sebuah bank swasta di Indonesia. Mantan pemimpin dari bank swasta nasional, yaitu Pak Chandra, beliau lahir di Yogyakarta pada 25 Maret 1969. Perjalanan hijrah beliau dimulai ketika 2 tahun pertama beliau regis dari pekerjaan yang beliau kerjakan kurang lebih 9 tahun di lembaga keuangan. Beliau mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk hijrah serta keluar dari pekerjaannya, yaitu di lembaga keuangan. Setelah beliau regis dari lembaga keuangannya, beliau memutuskan untuk membuka usaha. Namun, beliau tidak ada rasa hijrah kepada Allah. Beliau tidak ada rasa untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena beliau merasa saya udah punya usaha. Dengan usaha ini saya bisa melanjutkan hidup saya lebih baik lagi. Namun salah, beliau menggantungkan hidupnya kepada tabungan hidupnya, bukan kepada Allah. Nah, jadi suatu hari beliau mendapatkan uang 500.000. Namun beliau dan istrinya tetap tersenyum. Kenapa? Karena beliau masih punya tabungan. Tenang saja Bu, kita masih punya tabungan. Itu salah. Kejadian itu terus berulang. Akhirnya Pak Chandra sadar bahwa mereka ini salah. Mereka menggantungkan hidupnya pada tabungan yang bakal habis, tetapi tidak menggantungkan hidup mereka tuh kepada Allah. Nah, di situ Pak Chandra merasa saya ini gagal untuk hijrah karena saya masih menggantungkan hidup saya kepada tabungan, bukan kepada Allah. Sebelumnya, Pak Chandra telah bekerja kurang lebih 9 tahun lamanya di pekerjaan lamanya, yaitu di lembaga keuangan. Tentunya, Pak Chandra telah belajar banyak pengalaman dalam pekerjaannya, itu baik pengalaman baik ataupun pengalaman buruk. Namun, setelah Pak Chandra regis, beliau menerapkan pengalaman itu di usaha yang sekarang ini ia kembangkan. Usaha yang menjadi pegangan untuk kehidupan dia. Namun Pak Chandra salah. Ternyata tidak semudah yang Pak Chandra kira. Pak Chandra kira saya bisa kembangkan usaha ini setelah regis dari bank. Namun ternyata Pak Chandra salah. Pak Chandra akhirnya sadar bahwa Pak Chandra salah untuk hijrah. Beliau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Beliau hanya mengucapkan saya ingin hijrah, tetapi hati beliau belum sepenuhnya untuk hijrah kepada Allah. Harapan dan keinginan saya tidak dipenuhi oleh Allah, padahal saya sudah hijrah. Nah, Pak Chandra di sini sadar, saya mengucapkan hijrah, tetapi hati saya tidak sepenuhnya untuk hijrah. Kenapa? Karena saya masih menggantungkan kehidupan saya kepada tabungan, kepada usaha yang beliau kembangkan, namun tidak berpusat kepada Allah gitu. Jadi beliau merasa gagal hijrahnya. Akhirnya Pak Chandra sadar dan beliau mendapatkan kembali kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Karena niat yang terbaik, karena Allah, ingin dekat dengan Allah, takut kepada Allah, dan ingin patuh kepada Allah. Jadi beliau memutuskan untuk hijrah dengan sungguh-sungguh pada jilid kedua. Akhirnya Pak Chandra membuat konsep X-Bank, yaitu mengajak kepada teman-teman semua untuk tidak putus asa mengejar rahmat Allah. Jadi kita harus hijrah, benar-benar untuk hijrah, dan pikiran kita dengan tindakan kita tuh harus sama, jangan berbeda. Kita ingin hijrah, tapi kadang
tindakan kita tuh tidak sesuai dengan hati kita, yaitu ingin berhijrah. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita hijrah dengan sungguh-sungguh dan berniat karena Allah, bukan karena sesuatu. Suatu hari, ada seorang teman Pak Chandra menelpon Pak Chandra. Beliau sepertinya mengikuti cara Pak Chandra untuk regis. Namun saat itu teman Pak Chandra menelpon, "Halo Pak Chandra, saya sudah regis dari pekerjaan di bank dan saya memutuskan untuk membuka usaha. Tolong doakan agar usaha saya lancar ya Pak Chandra." Namun Pak Chandra bilang gini, sebenarnya untuk hijrah kita tidak perlu melakukan tindakan atau membuka usaha. Kita hanya perlu membangun akidah kita, membangun akhlak kita gitu, membangun hati kita nih agar sadar bahwa kita tuh benar-benar untuk hijrah, bukan hanya sekedar membangun usaha yang lebih baik lagi, namun hati kita tidak sungguh-sungguh untuk hijrah gitu. Jadi Pak Chandra berpesan bahwa kalian kalau ingin berhijrah jangan membuka usaha atau melakukan sesuatu, tapi niatkan dulu hati kita untuk saya ini benar-benar untuk hijrah gitu. Bangun akidah, bangun akhlak. Sebelumnya Pak Chandra berpikir lagi, apakah keputusan saya benar? Saya regis dari pekerjaan yang sudah 9 tahun ini saya kerjakan tuh. Apakah saya masih bisa menafkahi keluarga saya setelah ini? Nah, itu hanyalah kekhawatiran asumsi, bersifat asumsi. Karena pada sejatinya kita masih bisa makan. Dengan regis dari pekerjaan itu bukan berarti kita tidak bisa makan. Kita masih bisa makan, Pak Chandra masih bisa menafkahi keluarganya. Jadi itu hanya kekhawatiran yang bersifat asumsi saja. Kita masih bisa untuk menafkahi keluarga kita. Sekian dari perjalanan hijrah Pak Chandra yang saya sampaikan secara singkat ini. Saya mohon maaf kepada Ibu Ririn apabila ada kata atau kesalahan yang saya lakukan, atau ada perkataan dari saya yang kurang benar. Saya mohon maaf. Jadi kesimpulan dari pengalaman Pak Chandra dalam berhijrah ini yaitu mengajak kepada semua umat muslim untuk melakukan hijrah dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridho Allah, mengejar rahmat Allah. Karena yang terpenting menurut Pak Chandra juga yaitu membangun akidah dan menguatkan keimanan kita. Bukan hanya sekedar membangun usaha untuk menunjang kebutuhan duniawi saja, tetapi kita harus mempersiapkan bagaimana bekal kita di akhirat nanti. Jadi pesannya jangan lupa berhijrah ya teman-teman, dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.